Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan untuk melanjutkan bagian yang pernah saya juga ajak kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara sekalian eee, bisa melihat juga untuk khotbah yang sebelumnya yang ada di kanal YouTube GRI Yogyakarta di dalam bulan Agustus 2025 ya. Di situ saya yang pertama-tama membahas tentang perumpamaan anak yang hilang dalam perspektif Bapak ya, sehingga perumpamaan ini bisa diberikan judul juga perumpamaan Bapa yang murah hati ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang perumpamaan anak yang hilang dalam perspektif anak ya, si bungsu dan juga si sulung ya. Mari Bapak Saudara sekalian kita membuka Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Namun, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tarian-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kembali karena belas kasih Tuhan. Engkau menuntun kami ke dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami, melayakkan kami untuk boleh mendengar sabda Tuhan.
melayakkan kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kebenaran-Mu menggugah kami, menggerakkan kami, membimbing kami kepada jalan-Mu yang sejati. Layakkanlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan setiap kata-kata yang disampaikan, dikeluarkan untuk memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Dawis, kiranya Engkau sertai, berikan kekuatan dan berikan kepulihan untuk dapat menjalankan hari-hari sebagaimana biasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus sering sekali menggunakan perumpamaan ketika mengajarkan kebenaran. Perumpamaan merupakan pengajaran kebenaran secara tidak langsung. Bukan bentuknya dalam proposisi, tetapi dalam bentuk narasi. Perumpamaan menyingkapkan kepada kita kebenaran yang begitu limpah, begitu kaya. Dan salah satu perumpamaan yang sangat dikenal adalah perumpamaan anak yang hilang yang tadi kita baca. Perumpamaan ini begitu kaya dan bisa dipahami, dimaknai dalam beragam perspektif. Perumpamaan ini begitu mudah untuk kita itu dapat mengidentifikasi diri kita. Sepertinya tidak terlalu berjarak jauh dengan kita. Kita sangat tahu tentang misalnya relasi bapak dengan anak. Kita sangat tahu bagaimana menjadi bapak atau menjadi anak seharusnya. Kita juga manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan, sosial budaya, prinsip-prinsip kehidupan yang juga dipaparkan sedikit demi sedikit di dalam perumpamaan ini. Bapak saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan dari perspektif anak di dalam perumpamaan anak yang hilang. Dikisahkan ya pada awal Tuhan Yesus menyatakan kisah ini, Tuhan Yesus mengatakan seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ini bukan kisah pertama, perumpamaan pertama bagaimana Yesus membuka dengan kalimat seperti ini. Bapak saudara sekalian, kita buka Matius 21 ayat 28. Di dalam Matius 21 ayat 28 yang LAI memberikan judul di sini perumpamaan tentang dua orang anak. Tuhan Yesus juga membuka dengan kalimat yang sama. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Tapi kemudian saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memaparkan peran dari masing-masing anak. Dan itu pula yang mungkin di-expect oleh pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika para pendengar itu mendengar Tuhan Yesus membuka perumpamaan ini, seseorang mempunyai dua anak laki-laki, mungkin saja salah satu yang dipikirkan orang-orang banyak yang mendengarkan Tuhan Yesus waktu itu, oh Tuhan Yesus akan memulai sebagaimana di dalam Matius 21 tadi. Bahwa ada peran dari masing-masing anak. Seseorang mempunyai dua anak laki-laki yang kakak kemudian disuruh ayahnya demikian. Yang adik disuruh demikian. Ternyata tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus membuka dengan kalimat seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Lalu kemudian langsung saat itu kejutan dimunculkan. Satu kisah yang dimana dibalikkan tidak terjadi seperti biasanya. Tidak umum. Ya. Kalau di dalam film ini plot twistnya langsung di awal. Ya. Biasanya kan wajar dulu kisahnya ya. Kisahnya seorang punya anak dua laki-laki. Lalu mereka hidup bahagia. Ayahnya ini bekerja keras sehingga mereka makmur gitu ya. Panjang sekali kisahnya. Sampai episode keberapa baru plot twist gitu ya. Ternyata ayahnya ini misalnya koruptor dan seterusnya. Lalu anak laki-lakinya ini banyak sekali menyimpan banyak dosa di belakang kehidupannya yang kelihatan baik-baik saja. Wah itu kisahnya seolah-olah ya plot twistnya di tengah-tengah umumnya. Ya, awalnya dimulai baik tapi Tuhan Yesus membuka langsung. Seorang mempunyai anak dua laki-laki, oke ini umum sekali, biasa ya. Ada laki-laki lalu mempunyai anak dan di sini mempunyai anaknya dua. Langsung plot twistnya adalah di ayat 12.
yang bungsu, yang paling kecil meminta harta warisan kepada bapaknya. Lalu kemudian bukan hanya itu saudara sekalian. Dikejutkan lagi kisahnya, ternyata langsung juga ayahnya membagi-bagikan harta itu. Dan membagikan harta itu dicatat bukan hanya kepada si bungsu tapi juga yang sulung. Jadi saat itu ayahnya seolah-olah tidak ada keberatan dan langsung membagikan saja. Di ayat 12 kita tidak tahu dengan sangat jelas apa sih motivasi dari si bungsu ini meminta harta warisan lebih dulu. Kalau di dalam keluarga sekarang ya, tiba-tiba anak minta harta warisan orang tua lebih dulu sebelum orang tuanya meninggal. Kalau dalam konteks kontemporer ya, masa kini sekarang kita mungkin langsung bertanya-tanya, kamu punya hutang ya? Gitu ya. Mungkin hutangnya banyak gitu. Mungkin suka main judi. Tapi enggak dibilang seperti itu, ya. Dijelaskan di sini bahwa ternyata di ayat 13 anak itu menjual hartanya, dia ingin pergi dari rumah orang tuanya. Dia mau pergi dari rumah orang tuanya karena mungkin harta yang diberikan, kemungkinan besar harta yang diberikan kepada si bungsu ini dan kepada anak-anaknya, baik si sulung juga, waktu konteks itu tidak hanya berupa uang yang bisa dibawa kemana-mana, tetapi ada juga tanah, ada ternak. Lalu kemudian si bungsu itu kemudian menjual semuanya itu menjadi cash ya, cash supaya mudah untuk dibawa atau menjadi barang-barang yang mudah untuk dibawa si bungsu. Kemudian dia pergi dari rumah bapaknya. Berarti apa saudara sekalian di sini dikatakan? Bahwa dia sebenarnya ingin pergi jauh dari rumah bapaknya. Dan dia ayat 14 dijelaskan lagi bahwa dia menghabiskannya itu sampai suatu kali malah benar-benar habis, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam bagian yang pertama ini, saudara sekalian, dalam perspektif si bungsu, anak yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajarkan apa? Tuhan Yesus mau mengajarkan jalan hidup yang pertama, yang sering kali dijalankan oleh manusia berdosa, dijalankan oleh kita semua. Yaitu kita ingin bebas, kita tidak suka aturan. Kita ingin melakukan semua yang kita mau dengan sebebas mungkin tanpa ada yang menghalangi. Kita mau membuat aturan seenaknya, saudara sekalian. Seorang anak di dalam konteks waktu itu, ketika bapaknya masih hidup, haruslah tunduk terus dengan bapaknya. Haruslah taat terus dengan bapaknya. Harus bergantung dengan bapaknya. Di dalam istilah aslinya, harta itu merupakan sumber hidup. Bapak itu identik dengan sumber hidupnya si anak. Harta itu di mana didapatkan dari bapak itu adalah sumber hidup si anak itu. Sehingga dengan kata lain saudara sekalian, ketika anak itu lepas dari bapaknya, itu seperti dia lepas dari sumber hidupnya. Maka enggak heran Bapak saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ketika anak itu pulang, bapak itu mengatakan, yang mati hidup kembali. Yang mati hidup kembali. Yang hilang pulang, yang mati hidup kembali. Mengapa? Karena ketika si anak lepas dari bapaknya, itu sama artinya lepas dari sumber kehidupannya. Bapak saudara sekalian, dicatat di sini, anak yang bungsu ini mewakili jalan hidup kebebasan yang mengikatkan diri pada hal-hal duniawi. Kita bisa melihat di dalam ayat 13 saudara sekalian. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di dalam istilah Indonesia terjemahannya adalah berfoya-foya. Tapi dalam istilah aslinya itu ada benarnya tapi tidak sangat tepat ya. Di dalam istilah aslinya Yunaninya asotos. Asotos artinya kehidupan tidak bermoral, kacau, liar, ugal-ugalan. Kehidupan sembarangan. Kehidupan yang tidak mau menjalankan aturan yang seharusnya. Hidup berfoya-foya. Itu asotos, hidup di dalam dosa, semaunya, bebas, lepas dari segala aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip yang dijalankan, yang ditentukan oleh bapak atau di mana tempat dia tinggal. Bapak saudara sekalian, bukankah sering kali kita yang di dalam dosa, sering kali merasa mungkin ketika kita jauh dari Tuhan, kita bisa bebas. Ada begitu banyak orang melihat Tuhan, mencurigai Tuhan, Tuhan sebagai Allah yang sangat mengikat, yang menakutkan.
Berapa banyak dari kita melihat ketika kita menjadi seorang Kristen, sebagai seorang Kristen yang sudah entah yang baru ataupun yang sudah menjalani kekristenan sampai bertahun-tahun, berapa banyak dari kita seringkali berpikir, mempunyai pikiran bahwa kekristenan itu sangat sulit, sangat banyak kewajiban, sangat membuat kita seperti menghalangi kita untuk melakukan banyak hal. Bahkan mungkin mengidentikan kekristenan itu kepada sesuatu yang membatasi sukacita kita. Membatasi kita untuk menikmati segala macam. Sampai sekarang saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan dan saya percaya hamba-hamba Tuhan lain, ya, hamba Tuhan lain juga mengalami begitu banyak orang atau jemaat yang sering kali pertanyaannya kepada saya, Pak Lukman, boleh nggak melakukan ini? Selalu boleh atau tidak boleh? Ke gereja itu kalau misalnya kita beribadah, boleh nggak ya pakaiannya itu ada jemaat pakaiannya terbuka begitu ya? Boleh tidak ya? Misalnya tadi barusan ya di dalam katekisasi, sudah dibaptis ya, sudah dibaptis dalam nama di formula yang disebut maupun yang dicatat dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana dengan yang membaptis, hamba Tuhan yang membaptis mempunyai konsep doktrin Allah Tritunggalnya sesat, salah, tidak alkitabiah. Itu masih berlaku enggak baptisannya? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, ini boleh atau enggak? Ini benar atau salah? Saudara sekalian sampai sekarang masih ada. Ya memang enggak salah ya, tetapi kadang-kadang sampai hal-hal yang begitu rinci. Ada pertanyaan misalnya, boleh tidak orang Kristen ikut perang? Karena ini lagi kontekstual ya. Jadi pertanyaan seperti itu, lalu bagaimana kita menghadapi masa-masa perang? Biasanya bisa terbagi dua, mengatakan, oh boleh. Ada mengatakan, oh tidak boleh. Saudara sekalian, kita mengkategorikan kekristenan dalam kategori boleh, tidak boleh. Sehingga kemudian ketika kita menyempitkan makna kekristenan pada boleh tidak boleh, maka kita lihat kekristenan begitu mengikat, begitu membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Boleh nggak makan ini, makan itu gitu. Tapi kayaknya kalau makanan jarang ya kita tanya boleh tidak boleh ya. Kayak boleh nggak makan babi, oh boleh aja gitu ya, kita nggak ada larangan ya. Tetapi yang lain berpakaian ditanya, gaya hidup ditanya. Bahkan punya relasi pun saya kadang-kadang bingung juga. Ini harusnya justru yang relasi yang lebih misalnya boleh tidak ya, ada pertanyaan anak-anak siswa itu bertanya boleh tidak berpasangan dengan yang tidak seiman atau yang beda iman. Masih ada juga yang tanya seperti itu. Lalu seolah-olah ketika dijawab tidak boleh. Waduh, menghalangi cintaku padanya. Membatasi, bukankah cinta harus melewati segala batas-batasan. Wah, mulai seperti itu saudara sekalian. Kalau kita menyempitkan kekristenan hanya dalam kategori boleh tidak boleh, gak heran hidup kita ya sempit. Itu bukan kebenaran Alkitab. Maka kita melihat Allah itu jadinya kejam saudara sekalian. Tetapi kekristenan bukan itu. Dan ketika kita memahami sempit seperti ini, serba tidak boleh, lalu muncul dari hati kita, saya ingin melakukan apa yang saya mau. Karena saya pikir dengan melakukan apa yang saya mau, saya bisa bebas, saya bisa mengekspresikan segalanya. Salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan tentang boleh tidak boleh, yaitu tentang dalam hal ibadah. Boleh atau tidak boleh pakai band di dalam ibadah. Ada drum di dalam ibadah. Boleh, tidak boleh. Kalau singernya misalnya ini itu misalnya. Atau lagu ini dinyanyikan dan seterusnya. Ketika kemudian dikasih tahu ini tidak boleh, ini yang boleh. Lalu kita mulai gak seru nih gerejanya. Saya pindah gereja yang boleh. Semuanya. Ya. Ada gak saudara sekalian gereja yang boleh semuanya? Gak ada saudara sekalian. Gereja yang sebebas-bebasnya pun yang gak ada. Artinya apa? Gak ada yang namanya kebebasan yang sembarangan begitu, gak ada. Itu hanya
hanya angan-angan, itu fantasi. Maka saudara sekalian, jalan hidup yang pertama yang menginginkan kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya, akhirnya si bungsu menemukan dia nggak bebas. Mengapa? Kebebasan yang diinginkan si bungsu justru membuat dia terikat pada hal-hal duniawi. Terikat pada hal-hal yang berdosa. Artinya saudara sekalian, gak ada namanya kebebasan yang artinya gak mengikatkan diri pada apapun. Pilihannya adalah kita mengikatkan diri pada Kristus atau mengikatkan pada hal-hal selain Kristus. Saudara sekalian, C.S. Lewis di dalam bukunya, salah satu bukunya yang terkenal, Mere Christianity, mengatakan, God cannot give us happiness and peace apart from himself, because it is not there. There is no such thing. Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, kedamaian di luar dari dirinya. Karena tidak ada yang demikian, saudara sekalian. Segala usaha yang mungkin keinginan kita untuk bahagia tapi lepas dari Tuhan, pada akhirnya tidak membawa kita pada kebahagiaan. Si bungsu ingin bebas, tetapi akhirnya membuat dia terikat pada hal-hal duniawi. Hidupnya jadi kacau, hidupnya jadi ugal-ugalan. Dia membenci otoritas Bapak, dia memilih untuk meninggalkan otoritas Bapak. Akhirnya dia mengikatkan dirinya pada hal yang lain. Dia menjauh dari Allah. Dia hilang dengan jalan melarikan diri dari Allah dan melanggar hukum-hukum Allah. Saudara sekalian, keterhilangan si bungsu. Dia hilang status dan kehormatannya sebagai anak. Dia bahkan bukan hanya kehilangan bapaknya yang mengasihinya. Dia bahkan kehilangan dirinya sendiri. Saudara sekalian, demikian juga ketika kita dalam dosa. Kita seringkali berpikir, kalau kita jauh dari Tuhan, kita mengekspresikan apa yang ada di dalam kita, mengaktualisasikan diri kita, kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. There is no such thing. Gak ada yang seperti itu. Gak mungkin si anak bisa menemukan jati dirinya sendiri tanpa ada Bapak. Tanpa ada terikat pada Bapak. Gak mungkin manusia menemukan jati dirinya, siapa dia, kemana dia melangkah, arah tujuan hidupnya, apa yang dia harus hidupi, apa kebahagiaan yang bisa dia dapatkan di luar dari Allah. Ini jalan hidup yang pertama, saudara sekalian. Si bungsu memilih jalan hidup kebebasan, mengikatkan dirinya pada hal-hal duniawi, tetapi kemudian pada akhirnya membuat hidupnya begitu kacau, begitu menyedihkan, begitu putus asa, tidak ada pengharapan. Sampai kemudian disadarkan, dia sadar sendiri di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya dan dia melihat begitu susahnya hidupnya. Lebih baik bahkan orang-orang upahan dari bapaknya. Tuhan Yesus menegur jalan hidup yang pertama ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, berapa banyak dari kita ingin lepas dari Allah, ingin lepas dari firman Tuhan, ingin melakukan segala hal yang kita mau sesuai kemauan kita, ingin mencari kebahagiaan di luar Allah, yang pada akhirnya membuat kita rusak, membuat kita hancur, membuat kita semakin susah, membuat kita semakin menyedihkan. Tetapi kisah ini bukan hanya tentang yang pertama ini. Biasanya di dalam KKR, termasuk saya, saudara sekalian, saya adalah orang yang bertobat. Salah satu kisah yang saya bertobat di dalam KKR adalah kisah tentang anak yang hilang. Dan waktu itu saya masih ingat, saya begitu terkesan, saya begitu terheran-heran di dalam kisah si bungsu ini. Saya begitu tersentuh, sayalah si bungsu yang sudah sering kali berdosa kepada Tuhan. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Saudara sekalian, sorotan di dalam khotbah-khotbah ataupun ingatan-ingatan dari kisah anak yang hilang, semua kita rata-rata hampir semua berfokus kepada si bungsu yang hilang.
Saudara sekalian, ini memang ada benar. Bahwa memang si bungsu yang hilang dan si bungsu menggambarkan mewakili jalan hidup kebebasan manusia berdosa yang melawan Tuhan. Dia membenci bapaknya. Demikian seperti manusia berdosa membenci bapaknya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengisahkan hanya berhenti di situ. Saudara sekalian, kemudian si bungsu itu bertobat dan bapak itu menerima si bungsu. Yang mati hidup, yang hilang kembali pulang. Lalu bapak itu mengadakan pesta bersukaria. Lalu masuklah adegan berikutnya di ayat 25. Sementara itu anak yang sulung berada di ladang. Kenapa saudara sekalian? Bukankah di awal dikatakan di ayat 12 bapak sudah membagi-bagikan harta kepada si bungsu dan si sulung? Kenapa si sulung masih berada di ladang? Karena di dalam tradisi Yahudi waktu itu, selama orang tuanya masih hidup, memang benar si sulung sudah diberikan hak miliknya. Segala suatu warisan itu sudah dinyatakan kepada bapak, ini sudah menjadi bagianmu si bungsu dan ini sudah menjadi bagianmu untuk si sulung. Tetapi di dalam konteks tradisi Yahudi waktu itu, selama orang tuanya hidup, selama bapaknya hidup, si sulung ini tetap menjadi memang harta itu menjadi miliknya, tapi tetap harus bekerja untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemilik dari harta yang sudah diwariskan itu. Saudara sekalian, kemudian si sulung itu datang setelah dia bekerja begitu berat, begitu sulit, lalu kemudian dia pulang dan dia menemukan dari kejauhan dia dengar ada pesta di rumahnya. Sebelum dia masuk, dia tanya hamba-hamba yang ada, orang-orang upahan yang ada di sekitar dia. Ini acara apa sih? Lalu kemudian orang upahannya bilang, si bungsu pulang. Yang hilang telah kembali pulang dan bapakmu begitu bersukaria. Terus sekarang bayangkan, sudah susah-susah kerja, ada orang yang malas-malasan kerja, dapat pesta. Ya, pesta, potong babi, lembu gitu ya misalnya gitu ya. Pesta begitu besar. Bahkan dicatat ini ada nyanyian, ada musik dan nyanyian tari-tarian. Itu heboh besar dan menurut istilah aslinya itu seperti kalau bahasa saya sekarang musik ya, orkestra saudara sekalian. Itu artinya beragam alat musik di situ. Bukan hanya gitar gitu ya, bukan. Bukan hanya gendang. Ini ensemble, mini ensemble benar-benar. Begitu heboh sehingga dari kejauhan itu terdengar. Saudara sekalian, si sulung begitu marah. Susah-susah saya kerja. Tapi kemudian datang si bungsu ini. Dia datang, sudah dari malas-malasan, susah-susah, hidupnya susah, lalu pengen enak ya, datang kepada bapak. Dan bapak terima begitu saja, ngadain pesta lagi. Dia nggak mau masuk. Lalu kemudian bapak melihat si sulung. Bapak itu keluar dan bilang kepada si sulung, membujuk si sulung, ayo masuk, ayo rayakan kedatangan si bungsu adikmu. Dia sudah hilang, dia sudah berdosa, dia yang mati, kembali pulang, kembali hidup kembali, bersama-sama lagi dengan kita. Ayo sukacita. Tanpa sedikit pun Bapak membahas dosa dari si bungsu. Tanpa sedikit pun Bapak itu seperti memarahin si bungsu. Si sulung tetap bersikukuh, saya enggak mau. Dan dia mengatakan kalimat yang kita baca di sini. Sudah membujuk beberapa kali saudara sekalian. Bapak ini begitu murah hati. Dia bersuka cita atas si bungsu. Dia juga mau membujuk si sulung. Dan si sulung mengatakan ini. Bapak, aku sudah melayani engkau. Di dalam istilah aslinya itu duleo. Melayani. Artinya dulos. Memperbudak diriku. Itu bahasa aslinya. Aku sudah memperbudak diriku, memperhamba diriku. Sebagaimana seorang budak adanya dengan Bapak. Tapi nggak ada satu, bertahun-tahun dan nggak ada satupun Bapak itu mengadakan pesta seperti ini. Datang si bungsu, menghabiskan seluruh harta dengan hidup sembarangan, asotos, hidup sembarangan, berdosa. Bapak mengadakan pesta di sini. Tapi saudara sekalian, Bapak ini
kita bisa lihat tidak juga menegur si sulung. Bapak ini dengan murah hati, dengan kasih, dia juga membujuk kembali si sulung. Engkau sudah memiliki apa milikku, apa yang menjadi milikku itu milikmu juga. Dan benar, ini memang benar. Bapak ini mau bilang saudara sekalian, bahwa kalau si sulung mau adain pesta juga boleh, silahkan. Kenapa Bapak ini bilang milikku, milikmu juga? Artinya, sulung, kalau dari kemarin-kemarin kamu mau adain pesta, silahkan gak apa-apa. Saya gak melarang. Ini semua milikmu juga, apa yang menjadi milikku, milikmu juga. Jadi silahkan, gak pernah aku tuh melarang kau, maka aku membebaskan kau juga. Dan sekarang kita patut bersuka cita karena si bungsu yang hilang itu kembali pulang. Saudara sekalian, apa yang kita baca di sini? Ya saudara sekalian, ini jalan hidup yang kedua, saudara sekalian, dipaparkan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat saudara sekalian di sini, bagaimana si sulung itu begitu kesal. Sebelumnya saudara sekalian, saya mau mengingatkan kita bagaimana Yesus itu mengawali memasuki perumpamaan ini. Mari kita buka Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 2. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Jadi ada dua kelompok ya. Pemungut cukai dan orang berdosa datang mendengarkan Yesus. Ayat kedua, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Katanya orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Saudara sekalian, ada dua kelompok di sini. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat kedua bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu di ayat 3 baru dilanjutkan. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Maka konteks dari perumpamaan ini, saudara sekalian, pendengar Tuhan Yesus waktu itu terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, yaitu dikategorikan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah, mereka itu adalah orang berdosa. Yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa, termasuk pelacur di dalamnya. Orang-orang yang dikategorikan tidak melakukan hukum Allah. Dan kelompok yang pertama inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan si bungsu. Dan kelompok yang kedua, saudara sekalian, yaitu kelompok yang bersungut-sungut. Orang Farisi dan ahli Taurat. Kelompok inilah yang kemudian dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, si sulung. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menegur kedua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang membenci Allah dengan melanggar hukum-hukum Allah adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus bertobat. Tetapi juga adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kelompok kedua, orang yang mentaati perintah-perintah Allah, tanda petik di dalam kisah ini. Bapak dengan begitu luar biasa, begitu ketat. Tapi ternyata juga adalah anak yang terhilang. Kehilangan sukacita dalam relasi dengan Bapak. Kehilangan kasih Bapak, memaknai kasih Bapak. Kehilangan memaknai kasih kepada sesama. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mengajarkan ada dua macam dosa yang bisa kita lakukan. Dosa yang pertama, kita membenci otoritas Allah dan melanggar segala hukum-hukum Allah. Si bungsu. Dosa yang kedua, kita membenci otoritas Allah dengan memanipulasi Allah, menjalankan hukum-hukum Allah untuk kepentingan kita sendiri. Dan ini seringkali terjadi pada orang yang beragama, saudara sekalian. Saudara sekalian, ketika kita mendengar kisah anak yang hilang, kita seringkali hanya berfokus anak yang hilang itu adalah si bungsu. Tuhan Yesus juga mau mengajarkan si sulung juga adalah anak yang hilang. Si bungsu
terhilang jauh dari Bapa, lepas dari hukum-hukum Allah, melakukan dosa, melanggar hukum-hukum Allah. Si sulung terhilang di dalam rumah Bapa, mentaati hukum Allah dengan ketat, tetapi tidak bisa, tidak dapat memaknai kasih Allah dengan benar. Kehilangan sukacita di dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara sekalian, si sulung melihat relasi bapa dengan anak itu sebagai tuan dan hamba, tuan dan budak. Itu yang dipaparkan si sulung ketika dia mengatakan, setelah bertahun-tahun di ayat 29, aku melayani, seperti saya katakan, Dulio, memperbudak diriku kepada engkau. Sekalian, dia lihat relasi Allah dengan dirinya itu adalah tuan dengan budak. Berapa banyak saudara sekalian, kita juga mungkin seperti itu. Kita memaknai Allah tidak seperti si bungsu, tapi seperti si sulung. Saudara sekalian, di dalam sejarah umat Tuhan, di dalam kisah Raja Yosia, di dalam 2 Raja-Raja 22, saudara sekalian. Ironis sekali, ada satu masa di mana umat Tuhan, Israel waktu itu, kehilangan firman Tuhan. Jadi dulu firman Tuhan itu gulungan-gulungan, ya, juga bukan dalam bentuk buku, ya. Jadi gulungan-gulungan, Taurat, catatan Taurat, semua gulungan-gulungan disimpan begitu luar biasa gitu ya. Begitu ketat sehingga dipeliharakan sampai raja-raja. Sampai zaman raja-raja dari Musa. Kan Musa yang ini Tuhan wahyukan Taurat. Sampai raja-raja itu begitu panjang ya. Zamannya ratusan tahun tapi dipeliharakan begitu ketat. Ya. Tapi di dalam zamannya Yosia, di dalam sebelum Yosia, dikatakan Alkitab bahwa firman Tuhan, Alkitab, saya sebut Alkitab saja ya, kitab-kitab Taurat itu hilang, hilang. Gak tahu ada di mana, orang gak peduli di mana. Mari kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 8. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Setelah Taurat dan firman Tuhan itu hilang, kemudian ditemukan di dalam zamannya Raja Yosia, Raja Yehuda. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 8, Imam besar Hilkia berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Allah. Kitab itu lalu diberikan Hilkia kepada Safan dan Safan membacanya. Saudara sekalian bayangkan ini, Alkitab hilang, gak ada yang cari dan hilangnya di rumah Tuhan. Ironis ya, lucu loh saudara sekalian ini. Lucu ini saudara sekalian. Firman Tuhan hilangnya di rumah Tuhan. Berarti apa? Berarti gak ada yang peduli sama rumah Tuhan. Waktu hilang di mana? Ya sudah, biarin aja. Coba kita cari, harusnya kan coba kita cari di rumah Tuhan, ya. Di bait Allah coba kita cari. Enggak, saudara sekalian. Enggak ada. Dan di rumah Allah yang dikatakan di sini, di bait Allah adalah bait Allah yang dibangun Salomo. Yang begitu bagus, yang begitu indah. Maaf ya saudara sekalian, ini hanya kisah saja ya. Kalau firman Allah, kitab-kitab itu hilangnya di kemah suci. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kan membawanya kemah ya, bukan bangunan. Itu kan portable, bongkar pasang. Dibongkar, dipasang, hilang. Nah itu kan masih bisa dimengerti ya. Bongkar mungkin lupa di mana, waktu bawa tercecer jatuh gitu ya. Mungkin ini kira-kira aja gitu ya. Tapi saudara sekali ini sudah ada gereja yang bagus. Bait Allah dibangun oleh Salomo begitu indah. Dan beberapa tahun sudah hilang. Gak ada yang mencari satupun. Dan gak ada yang terpikir pun untuk mencarinya di rumah Tuhan. Dan gak ada yang berusaha mencari dengan sungguh-sungguh di rumah Allah. Kitab suci, kitab-kitab firman Allah hilang di rumah Tuhan sendiri. Ironis. Sayang sekali saudara sekalian ketika kita kehilangan firman Tuhan. Justru di dalam ibadah. Khotbah diberitakan, firman Tuhan diberitakan. Yang kita ingat, yang kita tangkap, yang ada di dalam hati kita.
melakukan firman Tuhan. Tapi setiap minggu datang beribadah, setiap minggu datang beribadah, bahkan ikut PAPD, datang terus ke gereja. Tetapi firman Tuhan itu gak kita dapatkan. Kita terhilang di gereja sendiri. Saudara sekalian, di dalam Yesaya 29 ayat 13. Teguran Tuhan kepada umat Tuhan. Di Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Kita berpikir yang hilang itu si bungsu. Tuhan Yesus mengatakan, ya si bungsu hilang. Tuhan Yesus juga menegaskan, si sulung juga hilang. Orang-orang yang katanya memuliakan Allah dengan bibirnya, bisa saja tidak ada Allah di hatinya. Saudara sekalian, ini ironis dan ini begitu menyedihkan. Tuhan Yesus membongkar isi hati si sulung. Tuhan Yesus memperlihatkan betapa si sulung adalah seorang yang self-righteous. Hanya memikirkan kebenarannya sendiri, cari-cari pembenaran dirinya sendiri. Tidak suka dengan orang yang berdosa datang ke dalam komunitas. Tidak mau orang berdosa datang ke dalam gereja. Tim Keller mengatakan, saudara sekalian, mengapa orang-orang berdosa, pelacur, pencuri, pembunuh, ketika mereka sudah menyadari dosanya, lalu berubah, tapi tidak ke gereja. Mengapa? Karena mungkin sekali di gereja itu banyak si sulung. Mata-mata penghakiman. Yang lihat, oh dia kan mantan penjahat dulu ya. Dia kan dulu orang yang pencuri ya, masuk surat kabar. Oh dia kan yang koruptor yang viral itu ya. Kok ke gereja? Saudara sekalian, gereja seharusnya menjadi rumah sakit bagi orang yang berdosa, juga menjadi istana bagi orang-orang kudus. Gereja seharusnya menjadi wadah bagi orang-orang yang cinta Tuhan bertumbuh, sekaligus menjadi wadah bagi orang-orang berdosa untuk bertobat diubahkan. Saudara sekalian, berapa sering ketika kita ke gereja, justru bukan cinta kasih yang bertumbuh, tetapi self-righteous, pembenaran diri. Merasa diri lebih baik. Dan ketika banyak orang-orang yang tidak seperti yang kita pandang, kita bisa lihat, kok ini berbeda ya. Beberapa waktu lalu ya, di dalam Natal kita, di dalam benar ya, Natal tahun lalu ya saudara sekalian, bersyukur ada banyak orang yang datang, ada 400 lebih ya, jadi hampir 500 ya. Dan tentunya kalau sudah 400-an lebih itu berarti lebih dari jemaat yang rutin untuk beribadah ya. Jadi ada orang-orang luar saudara sekalian. Kemudian ada juga di antara orang banyak itu yang unik saudara sekalian, yang unik. Yang pakaiannya, gaya berjalannya itu tidak seperti kita. Laki-laki tapi bukan laki-laki saudara sekalian gayanya. Dan setelah Natalan itu, setelah Natal ada yang berkomentar ya. Ada kita ngobrol-ngobrol gitu. Wah puji Tuhan ini, iya ya puji Tuhan banyak yang datang. Sampai-sampai yang itu pohon Natal berjalan juga datang gitu ya saudara sekalian ya. Orang LGBT maksud saya ya. Saya nggak mengakui istilah itu ya saudara sekalian. Tapi saudara sekalian begitu kita langsung lihat, kok datang ya seperti ini ya. Saya kayak asing gitu ya. Ya apalagi GRI ya saudara sekalian ya. GRI ini rata-rata ya kalau di survei statistik gitu ya. Jemaatnya, pekerjaan semua rata-rata baik-baik ya. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar firman Tuhan. Sukanya musik-musiknya him, musik-musiknya klasik gitu ya. Wah ini menengah ke atas ini saudara sekalian ya. Tapi saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan munculkan orang-orang yang lain. Yang mungkin asing. Bagaimana respon kita? Gimana sikap kita? Di salah satu gereja GRI yang saya tahu saudara sekalian. Ada seorang yang pengedar narkoba dan pemakai juga yang begitu berat. Ya, sampai masuk penjara, benar-benar masuk penjara. Ya. Lalu kemudian Tuhan itu bagaimana caranya mengubah dia
Sehingga di masa-masa penjara itu dia diubahkan bertobat dan dia baca Alkitab begitu giat. Sampai berkali-kali dia selesaikan tuh Alkitab di penjara. Ini luar biasa ya pertobatannya saudara sekalian. Lalu kemudian dia datanglah ke gereja, dia cari gereja dan memang ternyata ada yang membawa dia ke gereja GRI. Waktu awal-awal kedatangan orang ini saudara sekalian, termasuk saya, ya saya akui saudara sekalian ya, heran-heran. Waktu mendengar kisah, ini ada loh bapak ini dulu narkoba kemudian ini, langsung, "Hah, gitu ya? Gitu ya?" Saudara sekalian aneh ya, menurut saya berdasarkan Alkitab harusnya respon itu tidak ada pada kita. Seolah-olah heran, loh kok orang berdosa bisa masuk sini ya? Kayak gitu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mengajarkan. Ketika orang berdosa masuk, kita harus belajar terima. Tetapi kita harus tegur dengan tegas, dengan kasih dan kebenaran. Kita harus membimbing. Saudara sekalian, belajarlah tidak berespon seperti si sulung. Tapi sayang sekali yang terjadi, seringkali seperti si sulung. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kedua anak ini hilang. Si bungsu membenci Allah dengan melanggar hukum-hukum Allah. Si sulung membenci Allah dengan memanipulasi hukum Allah untuk kepentingan dirinya. Untuk mendapatkan profitnya. Seperti di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca di ayat 17. Bagaimana si sulung itu mengatakan di ayat 17, 18 aku sudah memperhambakan aku dan aku berharap mendapatkan sesuatu dari Bapa. Relasi dengan Bapa dengan anak itu enggak cukup. Keindahan sukacita relasi Bapa dengan anak itu tidak dia dapatkan. Dia ingin sesuatu yang lain, dia ingin juga pesta seperti yang si bungsu, tapi dia tidak dapatkan. Sehingga dia marah, saudara sekalian. Berapa banyak dari kita juga terhilang yang demikian. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk Tuhan, tapi untuk berkat-berkat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya hidup saya lancar, supaya sakit saya sembuh. Supaya saya dapat pasangan, lancar jodoh. Supaya saya mungkin yang kemudian kesusahan di dalam ekonomi dilancarkan di dalam ekonomi. Kedua anak ini hilang dan kedua anak ini tidak mengasihi ayah mereka. Kedua anak ini memanfaatkan bapak untuk kepentingan mereka sendiri. Yang satu untuk kebebasan kebahagiaan semaunya. Yang satu untuk kepentingan keuntungan dirinya. Dia ingin pesta juga. Dia ingin reward, dia ingin pujian dari bapaknya. Dia ingin pesta dari bapaknya karena ketaatannya yang begitu luar biasa. Saudara sekalian, kita dapat memberontak kepada Tuhan dengan menjauh dari Allah, yaitu dengan melanggar hukum-hukumnya atau mentaati seluruh hukumnya demi kepentingan kita. Yesus mengatakan, baik si bungsu, si sulung terhilang. Dua jalan ini adalah jalan yang buntu. Dua jalan ini yang bebas untuk mengaktualisasikan akhirnya sampai pada kesusahan. Akhirnya sampai kepada kehidupan yang begitu kacau. Satu jalan yaitu jalan memanfaatkan Tuhan dengan kehidupan beragama. Akhirnya mengantar kita kepada kebinasaan. Dosa bukan hanya tentang melanggar hukum Allah. Tapi dosa juga menampatkan diri sebagai Tuhan. Berotoritas atas hidup kita sendiri. Membuang Tuhan. Melepaskan otoritas Tuhan, gak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Tunduk mau otoritas saya sendiri. Dan seringkali, saudara sekalian, ketika kita membaca ini, yang seringkali yang sulit untuk disadarkan itu adalah si sulung. Saudara sekalian kita bisa melihat di ayat 17 dan seterusnya sampai dengan khususnya di ayat 17, 18, 19, 20, 21 ada pertobatan si bungsu. Coba kita lihat bagaimana dengan si sulung. Kisah si sulung hanya ditutup dengan ajakan dari Bapa. Terimalah saudaramu yang sudah hilang kembali pulang, yang mati hidup kembali. Stop di situ. Gak ada kisah lanjutan lagi. Seolah ini seperti menggantung ya. Dalam film ini menggantung. Apa maksudnya? Ini menantang respon dari pendengar. Respon dari kita. Saudara sekalian, kebutaan rohani itu begitu akut. Bagi kebutaan rohani yang begitu akut itu sulit sekali untuk membuat kita datang kepada Tuhan.
Seorang bernama James Henry Hammond. Seorang politikus, pengacara, pemilik perkebunan terkemuka di Amerika, ya, khususnya di negara bagian di Carolina Selatan. Ya. Dia pernah menjadi gubernur, pernah menjadi senator, dia menjadi wakil pemerintahan Amerika juga. Ya. Nah, dia setuju dengan supremasi kulit putih. Dia setuju itu. Masa hidupnya dia adalah masa di mana Amerika itu memang melegalkan untuk perbudakan. Jadi tahun 1807 sampai dengan 1864 itu hidupnya dia. Ya. Di dalam masa hidupnya dia pun memperbudak khususnya orang-orang kulit hitam, ya, kita sebut kulit hitam. Ya. Pada tahun 1839 dia membeli seorang budak perempuan yang bernama Sally. Sally waktu itu umurnya 18 tahun. Dia memperbudak Sally dan bukan hanya itu, dia melecehkan secara seksual. Sally itu mengalami pelecehan seksual. Sampai Sally mempunyai anak dan anaknya, saudara sekalian, ketika umur remaja dilecehkan kembali oleh James Henry Hammond ini. Sampai punya anak juga. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian. Ada anak dari saudaranya, beberapa anak dari saudaranya, putri, ya, 4 putri dari saudaranya perempuan juga dilecehkan oleh Hammond. Begitu rusak, begitu parah sekali, saudara sekalian. Itu bagaimana mungkin itu seperti itu, kita sangat-sangat sulit memahami. Sampai pada waktu tertentu kemudian keluarganya mengkonfrontasi Hammond dan ingin membongkar semuanya. Dan pada masa-masa itu dia masih sebagai menjabat di dalam pemerintahan Amerika. Dia menuntut untuk Hammond itu melepaskan jabatannya dan mengakui segala dosanya, tindak kriminalnya ini. Tetapi saudara sekalian, Hammond itu gak sama sekali punya kesadaran ini. Bahkan di dalam catatan hariannya, buku hariannya dia menulis begini. Karena suatu ketika itu kemudian istrinya meninggalkan dia, lalu kemudian banyak ternaknya itu mati dan banyak juga budak-budaknya itu mengalami kematian, ya, karena sakit, wabah penyakit. Lalu dia menuliskan, ini sudah begitu banyak melakukan dosa, lalu ada sakit penyakit, tanda petik teguran Tuhan di dalam hidup dia. Di dalam catatan hariannya dia menuliskan ini, rasanya hancur lebur melihat semua milikku hancur di sekitarku. Budak-budak, sapi, keledai, babi, semua milikku semuanya menderita kutukan. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Belum pernah ada manusia yang begitu terkutuk. Apa yang telah kulakukan atau lalai kulakukan sehingga aku pantas menerima nasib seperti ini? Tak seorang pun menunjukkan sedikit pun belas kasihan kepadaku. Sekalian, di dalam catatan hariannya, dia sama sekali enggak pernah sadar. Kebutaan rohani itu sangat sulit, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, mari kita terus berdoa, memohon Roh Kudus menggerakkan hati kita, membangunkan jiwa kita, menegur kita, saudara sekalian. Seorang teolog bernama Octavius Winslow mengatakan, ada 2 langkah awal untuk kita mengalami pemulihan rohani. Menyadari apa yang salah pada kita dan mengakui dosa kita pada Allah. Dan ini dilakukan oleh si bungsu. Tapi si sulung tidak ada catatan demikian. Seorang bernama John Newton yang pada periode tahun 1700-an, dia lahir di London. Dari kecil dia sangat biasa di kapal, dan di kapal di mana kapal itu membawa budak-budak untuk dijual belikan. Ya. Dari kecil. Sampai pada masa tertentu ketika dia beranjak dewasa dan pada tahun 19 sekian begitu ya saudara sekalian ya. Pada tahun di mana 17 sekian dia sudah dewasa dan dia sudah itu mendapat jabatan sebagai kapten kapal. Dia melakukan perjalanan terus-menerus ya untuk membawa budak-budak diperjualbelikan. Tapi kemudian pada tahun 1774 ada badai begitu besar, begitu luar biasa, menggoncangkan kapalnya yang dia biasa sekali di laut dan biasa menghadapi badai. Tapi waktu itu badainya begitu luar biasa. Dan waktu itu Tuhan memakai badai itu untuk menyadarkan dia. Dia bertobat saat itu. Dia sadar dia begitu berdosa di hadapan Tuhan. Saya sudah menjual budak-budak ini.
manusia yang harusnya dikasihi, manusia yang harusnya dihargai, dihormati. Aku sudah berdosa begitu besar. Lalu kemudian Tuhan memakai badai itu, dia bertobat saat itu saudara sekalian. Lalu kemudian dia menulis satu lagu yang sangat terkenal. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kalian dia mengatakan di dalam kalimat terakhir, dalam terjemahan Indonesia nggak ada. I once was lost, but now I free. I found. Was blind, but now I see. Aku hilang, kemudian aku ditemukan kembali pulang. Aku buta, kemudian aku melihat. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat membukakan mata rohani kita sehingga kita sadar akan dosa-dosa kita. Saudara sekalian, apa jawaban atas dua jalan hidup manusia ini? Yang pertama yaitu kasih Bapa yang aktif. Hanya Allah Tritunggal yang aktif lah yang bisa menyadarkan kita atas dosa-dosa kita. Keduanya hilang. Si sulung hilang, si bungsu hilang. Tapi keduanya juga sama-sama mendapatkan kasih Allah. Si bungsu diterima Bapak. Si sulung dibujuk oleh Bapak untuk menerima si bungsu. Keduanya mengalami kasih Allah. Yang kedua saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian perumpamaan ini, kita bisa melihat ini adalah bagian 3 perumpamaan di dalam Lukas 12. Sebelumnya ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, lalu kemudian ada anak yang hilang, saudara sekalian. Kita bisa melihat di dalam Lukas 15 ini, dalam 3 perumpamaan yang memang sangat-sangat terkait satu sama lain, kita bisa melihat domba yang hilang, ada yang cari tidak? Domba yang hilang siapa yang cari? Gembalanya, ya kan? Dirham yang hilang ada yang cari tidak? Dirham yang hilang siapa yang cari? Pemiliknya, ya kan? Anak yang hilang. Si bungsu yang hilang. Ada yang cari tidak? Si bungsu yang hilang ada yang cari tidak? Enggak ada, saudara sekalian. Apakah berarti maksudnya, enggak ada yang cari. Ini si bungsu harusnya memang sadar sendiri, pulang sendiri. Siapa yang seharusnya cari si bungsu? Siapa yang seharusnya cari si bungsu? Mari kita buka Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Ini kisah Kain dan Habel. Lalu sampailah Kain itu membunuh Habel dan di ayat 9. Saya bacakan langsung saja di ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Apa artinya saudara sekalian? Siapa yang seharusnya cari si bungsu? Kakaknya sendiri. Yang harus cari si bungsu, si sulung saudara sekalian. Maka itu Tuhan ketika Habel tidak ada, Tuhan tanya Kain, di mana Habel? Engkau kan kakaknya, engkaulah yang harusnya jaga adikmu. Tapi kemudian Kain bilang, akukah penjaga adikku? Dia sudah lepas dari tanggung jawabnya. Dia melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Saudara sekalian, demikian juga dalam kisah ini. Siapa yang harusnya cari si bungsu? Si sulung. Tetapi si sulung tidak mencari si bungsu. Dan bahkan di ayat 30. Lihat Lukas 15 ayat 30. Saya kadang heran juga. Dan saya ngeh waktu besar saudara saya ngehnya. Waktu kecil saya nggak ngeh ini. Di ayat 30 si sulung mengatakan ini saudara sekalian. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah menghabiskan harta bapak dengan pelacur-pelacur. Artinya apa? Si sulung tahu tidak apa yang dilakukan si bungsu? Tahu. Saudara sekalian, artinya si sulung tahu perbuatan dari si bungsu. Artinya si sulung itu sangat tahu apa yang dilakukan si bungsu.
Artinya mungkin saja dia pernah mengamati si bungsu dari jauh. Dia melihat si bungsu, apa yang dilakukan si bungsu. Dan mungkin itu menjijikkan dia. Dia tidak membawa pulang si bungsu, dia pulang sendiri. Saudara sekalian, si sulung tidak mencari si bungsu. Berapa banyak dari kita, mari kita sungguh-sungguh disadarkan, sungguh-sungguh digerakkan, belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin melakukan dosa yang begitu berat, tanda petik, secara fenomena daripada kita. Tapi kita tidak pernah menginginkan orang itu datang kembali kepada Tuhan. Kita bahkan mengata-ngatai orang itu dan kita berharap orang ini jangan ke gereja. Orang seperti ini. Kita mungkin seperti si sulung, kita tidak mencari si bungsu, kita tidak mencari orang berdosa. Sekarang ketika kita tidak mengajak orang-orang datang kepada Tuhan, bukankah kita juga menjadi seperti si sulung? Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan melalui gereja ini, melalui KKR, melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk terus mengingatkan orang-orang lain. Mengingatkan diri kita juga. Kita harus datang mengingatkan diri kita. Tapi ajaklah orang lain juga. Mengapa kita tidak mengajak orang lain? Mengapa kita tidak ada kerinduan kasih untuk orang lain itu juga memperoleh berkat Tuhan sebagaimana kita peroleh berkat daripada Tuhan melalui gereja ini? Baik di dalam pelayanan hari Minggu, baik di dalam sekolah Minggu, di dalam nanti ada Paskah, di dalam KPN dan pelayanan-pelayanan lainnya. Mengapa? Mungkin kita si sulung yang tidak mencari si bungsu. Apa pengharapan dalam kisah ini, saudara sekalian? Pengharapan dari kisah ini adalah Tuhan sudah mengutus si sulung yang sejati yang mencari kita semua. Saudara sekalian, mari kita buka Lukas 19 ayat 20. Lukas 19 ayat 20. Ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Saya membacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca lagi Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, saudara sekalian. Yesus adalah yang sulung yang mencari kita yang hilang. Dia datang, dia mati di kayu salib, bukan mengatakan, hukumlah mereka ya Tuhan. Tetapi dia mati di kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Dialah yang sulung sejati, yang membawa kita pulang. Yang merindukan untuk kita bertobat. Yang menginginkan kita sungguh-sungguh dekat kepada Bapa. Yang membangun relasi kita kembali dengan Bapa. Kita sebegitu sering memberontak melawan hukum Tuhan. Atau kita juga sering kali mentaati perintah Tuhan tapi untuk memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita. Yesus datang untuk membawa kita kepada Bapa. Mari Bapak Saudara sekalian, kita kembali merenungkan di sini. Renungkanlah betapa luar biasanya kasih Kristus, kasih Bapa yang terus merindukan kita pulang. Dan renungkanlah, Bapak Saudara sekalian, mari kita meladeni Kristus. Jadilah orang-orang menyatakan kasih Allah di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang merindukan orang lain datang kepada Tuhan. Bukan hanya diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Atas segala anugerah-Mu yang kasih setia Tuhan. Kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saya bersyukur Engkau yang terus memanggil kami pulang. Di tengah hidup yang kami masih terus di dalam dosa. Engkau menegur kami, membimbing kami. Dan Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus yang sulung untuk mencari kami yang berdosa.
Kiranya Engkau tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus sadar akan dosa kami, terus datang kepada Tuhan, tidak mengalami kebutaan rohani, tapi terus dicelikan mata rohani kami, sehingga menjadi orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih sukacita sejati sebagai anak-anak Allah, dan orang-orang yang terus merindukan orang-orang lain juga datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.